Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aroma Channel. Konten kali ini saya akan membahas tentang kegagalan. Kenapa yang dibahas kegagalan? Kenapa bukan kesuksesan? Karena kegagalan itu salah satu hal terpenting dalam menuju kesuksesan. Jadi tidak ada salahnya jika kita membahas tentang kegagalan. Setiap manusia pasti memiliki tujuan hidup yang berupa meraih kesuksesan. Nah, dalam menuju tujuan hidup itu, setiap manusia pasti melewati sebuah proses, di mana di dalam proses tersebut terdapat sebuah kegagalan. Mengapa demikian? Karena ketika kita menuju suatu tujuan hidup, pasti kita membuat sebuah strategi atau cara untuk meraihnya. Meskipun sudah dirancang strategi tersebut, ada kemungkinan proses dalam mencapai tujuan hidup itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Seperti menurut Ahmad Sutardi, menyatakan bahwa kegagalan itu adalah hal yang wajar, yang tidak patut didramatisir menjadi sesuatu hal yang menakutkan untuk dilakukan. Karena kegagalan itu merupakan hadiah terindah yang diberikan Sang Pencipta kepada kita. Mengapa demikian? Karena dengan adanya kegagalan, kita bisa menyusun strategi ataupun rancangan awal itu menjadi strategi yang mantap, yang luar biasa dari strategi awal tadi. Dengan begitu, kita dapat mencapai tujuan hidup. Dengan adanya kegagalan, setiap manusia itu akan menjadi manusia yang lebih dewasa, manusia yang lebih optimis, manusia yang lebih bersemangat, manusia yang lebih berilmu dan berwawasan. Mengapa demikian? Kita ambil contoh. Ketika kita mengikuti lomba baca puisi, pasti sebelum lomba ada namanya latihan. Baik itu latihan vokal, pernafasan, gestur tubuh, penghayatan, dan sebagainya. Dengan adanya latihan, pasti kita mengharapkan hasil dalam lomba pembacaan puisi tersebut kita mendapatkan juara 1. Tapi, meskipun sudah latihan, ada kemungkinan kita tidak bisa meraih juara 1 dalam lomba baca puisi. Jika kita sudah latihan dan akhirnya kita tidak mendapatkan juara 1 dalam lomba baca puisi, kita tidak boleh pesimis ataupun kita tidak boleh beranggapan, oh yaudahlah males lah saya ikut lomba lagi kalau akhirnya saya kalah. Tidak boleh seperti itu. Malah dengan adanya kegagalan, kita belajar, oh ternyata di bagian ini saya salah, oh ternyata intonasi saya kurang tepat dalam pembacaan lirik yang ini, ataupun pemaknaan saya terhadap lirik puisi tersebut kurang pas. Jadi dengan adanya kegagalan, ketika kita lomba di perlombaan baca puisi selanjutnya, kita bisa mendapatkan juara 1. Kenapa? Karena kita sudah melewati sebuah kegagalan, sudah mengintrospeksi diri di mana salah kita, di mana kurang kita, seperti itu. Dan dengan adanya kegagalan tadi, kita tahu gitu di mana letak kesalahan kita, di mana letak kekurangan kita. Jadi nambah ilmu dan wawasan kepada diri kita sendiri. Contoh selanjutnya ketika kita membuat produk skincare. Nah, ketika kita membuat produk skincare, pada tahap pengujian pasti ada namanya kegagalan ataupun tidak cocok dengan kulit kita. Nah, dengan adanya tes pengujian, bukan berarti kita tidak berhenti di situ saja. Malah kita akan mencari bahan-bahan yang lebih bagus agar skincare tersebut cocok di kulit setiap manusia. Dalam artian, jika kita gagal, bukannya kita berhenti di situ saja, tetapi kita coba lagi, kita cari bahan yang bagus untuk skincare tersebut sehingga kulit manusia tidak iritasi jika diaplikasikan dengan skincare yang kita buat. Nah, artinya kegagalan itu adalah hal yang paling berharga
di dalam proses menuju tujuan hidup tersebut. Pesan saya, jika Anda mengalami kegagalan, jangan sedih dan jangan pesimis. Karena apa? Karena jika Anda gagal, Anda satu langkah lebih unggul dibandingkan orang yang belum mencoba sama sekali. Sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Dadah!